Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera kawan. Selamat sore menjelang petang. Hari ini cuaca berawan ya kawannya. Kali ini kami berada di lahan pembibitan kelengkeng. Sengaja kami menyempatkan dan meluangkan sedikit waktu untuk mengajak kawan-kawan melihat kebun mungil kami. Di kesempatan kali ini kita singgah sebentar di lokasi area pembibitan, khususnya pembesaran seedling atau bibit batang kelengkeng, yang mana kira-kira sebagian populasi ini sudah ada yang berumur 1,5 tahun, 1 tahun, ada yang sudah memasuki umur 8 bulan, ada juga yang 4 bulan kawan. Sebulan habis semai biji juga ada kemarin, bahkan ada juga yang baru kami semai bijinya kemarin. Kenapa ini tumbuhnya tidak dibikin sama rata? Karena emang disetting sedemikian kawan. Konsepnya setiap 500 atau per 1000 playback kami beri jeda kisaran kemarin itu 4-5 bulan baru kami tebar benih biji kelengkeng. Dan juga melihat sisi lain, kondisi keekonomian kita ya kawan, yang kadang-kadang lancar, kadang-kadangnya lagi macet, mampet. Artinya gini, mengingat budget yang dikeluarkan agak terbatas akan kota dompet dan uang saku kita. Singkat ceritanya ya kawan, bagaimana caranya investasi ini jangan sampai mempengaruhi perasapan dapur di rumah kita sehari-hari. Ingat kawan, jangan sampai investasi ini mempengaruhi perasapan dapur di rumah kita seharinya. Jadi untuk investasinya menyisihkan demi sedikit kawan, sedikit demi sedikit kita sisihkan agar bisa membuat seedling atau bibit batang kelengkeng ini. Kalaunya ada kertasnya ya kami sisihkan, kalaunya waktu nggak ada ya kita istirahat, dan ketika ada dana lebih kita kasih los kawan. Seedling atau bibit ini rencananya kalau masuk ukuran atau batang yang sebagian sudah besar seukuran kelengkengnya orang dewasa dan memasuki umur minimal 12 bulan lah paling singkatnya, baru akan kami lakukan perkembangbiakan vegetatif buatan. Entah nanti itu dibikin okulasi, sisip, ataupun sambung pucuk, atau versi sambung ujung pucukan sisa 1 helai kawan. Ini versi paling aman menjaga seedling atau bibit batang kelengkeng, bisa dipakai lagi jika gagal pengentresan. Itu trik kami kawan. Menerangkan sedikit kawan-kawan, di lokasi ini kita dengan kondisi lahan terbatas ya. Ini kalau nggak salah kemarin kita tebar sebanyak 5000 polybag kawan. Terus kita bahas jarak. Jarak yang ini kawan. Nah, ini jarak dari ujung sana ke sini atau dari hulu ke hilir lah. Hulu ke hilir ini kita kasih hanya selebar 50 ini. Dari sini ya ke sini itu kita bikin selebar 50 cm kawan. Idealnya sih alangkah lebih bagusnya itu 80 cm atau 1 meter kawan-kawan, agar kita melakukan okulasi atau kegiatan sejenisnya nanti dalam beraktivitas seperti duduk maupun jongkok agak luas pergerakan kita.
dan mudah ambil posisi dari posisi duduk ke berdiri ya, ataupun sebaliknya dari posisi berdiri ke posisi jongkok ataupun duduk kawan-kawan. Untuk susun kol ini fully back, ada yang kami isi 4, isi 5, isi 6, bahkan ada yang kami isi 7 dalam satu lajur ini. Satu lajur kan, satu lajur seperti ini. Ini yang kita sekat dengan kayu. Ini sekat dengan kayu juga. Nah, dari sini ke sana itu satu lajur. Ada yang kita isi, kalau ini isinya tepatnya berapa ini? 1 2 3 4 5 kan. Dan ini barisnya kalau kita hitung kemarin tuh kita bikin 5 baris. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Saran aja buat kawan-kawan agar bagi yang ingin punya pembibitan polyback kelengkeng, misalnya nih ada rencana coba-coba bikin pembibitan, sebaiknya satu lajur seperti ini, itu sebaiknya kawan isi 40 bik aja ya. Kenapa saya sarankan 4 saja? Ini pasti nantinya waktu kawan-kawan melakukan entresisasi kelengkeng atau posisi ambilan pegang saddling enak kawan-kawan. Misalnya kayak gini, jika kita isi 4, nah, misalnya gini, ini kalau kita pegang nih, ini kan 1 2 3 4 masih enak di jangkauan kan. 1 pegang 2 kayak gini enak, pegang 2 dari sana pun udah enak. Intinya ruang gerak agak luas lah, enak lah perlakuan benih. Kalau nya satu sekat ini kita isi 5, isi 6, bahkan isi 7 kulit, lumayan susah jangkauan tangan kita. Akhirnya sulit waktu sambung pucuk atau okulasi, dan juga kalau nya kebanyakan kayak gini rentan daunnya terkena jamur karena lembab, terlalu rapat lah. Cukup ini menjadi trial and errornya atas kesalahan kami yang tidak perlu kawan tiru dan diulangi lagi. Intinya jangan terkecoh mau hasil pembenihan banyak sedangkan hasil tumbuhnya tak maksimal. Singkatnya, jangan kejar kuantitasnya tapi kejarlah kualitasnya supaya tidak rugi waktu dan biaya pemeliharaannya tidak bengkak. Jadi kedepannya ini juga akan kami perbaiki, jangan khawatir, akan kami kondisikan tata letak dan posisinya. Jika nanti polyback ini telah tumbuh semayan bijinya berumur ya taruhlah 8 atau 12 bulan ke depan. Mengenai ukuran polybacknya kita jelaskan sedikit. Ukuran yang kami pakai tidak tentu kawan, rasanya ada 3 ukuran kemarin itu, agak lupa kawan. Yang pasti ada yang versi pendek namun besar polybacknya kira-kira berdiameter 15 kemarin, lebarnya ketinggian 15 juga. Isi tanah ya kawan-kawan, bukan ukuran kotornya, ukuran lipat plastik, ukuran bersih dah yang sudah diisi tanah. Ada juga yang versi memanjang, ini biasanya polyback untuk stem karet
tapi kami pakai ke polybit kelengkeng. Kalau dilihat ukuran tak jumkan. Nah, ini polybit versi yang panjang kan. Ini kemarin kalau nggak salah 25 cm, diameternya kalau nggak salah sekitar 8 atau 10 mungkin ya. Tapi yang paling banyak kami pakai adalah ukuran yang panjang 25 cm ini. Makanya sisi samping polybit ini kami kasih tajar kayu seperti ini, nah, yang bertujuan ini tajar melintang lurus ke sana. Ini dari sini ke sana. Tajar kayu ini intinya apa ya, agar polybit ini tidak roboh samping kiri maupun samping kanan. Sebab polybit yang terlalu tinggi atau panjang ini sering oleng kawan. Makanya wajib kawan-kawan bikinkan sekat pengkotakan dengan kayu-kayu bulat seperti ini jika ingin menggunakan polybit yang panjang seperti ini. Rencana seedling ini akan kami lakukan pengentresan dengan jenis kelengkeng kristal 1 ya kawan, dan satu lagi DR, Diamond Reaper. Hal ini kita lihat, hal ini kita tilik lagi nih, menyesuaikan apa yang menjadi animo masyarakat setempat maupun sekitarnya, khususnya wilayah kami Kabupaten Tabalong kawan. Sedikit bercerita ya kawan, kelengkeng kristal 1 atau kristalin ini dan juga kelengkeng Diamond Reaper ini hampir di setiap pekarangan rumah warga di desa kami menanam dan memiliki satu pohon kelengkeng di depan rumah. Mengingat kelengkeng ini sangat cocok sebagai tanaman perindang, sangat genjah dan berbuah lebat, makanya banyak ditanam oleh warga masyarakat kami. Nanti di kesempatan berikutnya saya bikinkan video kegiatan ya berburu bibit interestnya ya kawan, pas kegiatan praktek lapangan kami lakukan okulasi atau penyambungan pucuk kelengkengnya nanti. Kemudian kawan-kawan, saran aja buat kawan-kawan, kalau bisa jangan beli buah kelengkeng dari pasar yang produknya barang impor. Pengalaman kami waktu itu, semai biji yang kita beli di pasar kebanyakan bijinya tak tumbuh. Dalam 100 biji yang kita semai, paling banter 20 biji yang tumbuh tunas, sisanya tak ada tanda-tanda kehidupan. Sempat beli 3 keranjang kemarin dan hasilnya tak mengalahkan biji kelengkeng yang lokalan. Untuk ini, untuk apa tuh? Untuk dijadikan semaian bibit kelengkeng. Kalau kita beli yang lokalan, tumbuhnya bagus kan, 80% pasti tumbuh. Mungkin sekian video kita hari ini. Hanya ini yang bisa kami bagikan tentang pengalaman dan pembuatan seedling pembibitan kelengkeng. Jangan lupa subscribe dan like-nya supaya channel ini bisa berkembang dan selalu bisa membagikan cerita di dunia perkelengkengan. Kita juga pendatang baru kawan yang masih banyak perlu belajar. Dari kebun pembibitan ini kami bisa belajar kawan, bahwa biji kelengkeng ini akan bisa bertumbuh, maka dia perlu disemai dan ditanam ke dalam tanah. Begitu juga dengan impian kita. Jika ingin bertumbuh, maka harus kita semai dan tanam di alam bawah sadar kita. Yakini suatu saat nanti impian itu akan tumbuh. Ingat kawan, kita di sini bukan pewaris melainkan perintis. Salah hilap kami mohon maaf. See you di next video. Thank you kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.